Ini lanjutan Fondasi Kristen dan ini session yang ke-19. Kita tetap pada bagian di mana kita membahas keilahian Kristus atau bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, dan ini session yang keempat dari keilahian Yesus ini. Dan di sini poin yang kelima, kita akan melihat bahwa Alkitab itu menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan ilahi. Kalau kita lihat pada kali yang lalu, maka ini adalah sifat-sifat ilahi ya. Jadi ini yang pelajaran yang lalu. Dia punya sifat-sifat ilahi. Dan itu saya jadikan dasar mengatakan dia adalah Allah. Nah sekarang dia melakukan pekerjaan ilahi. Pekerjaan ilahi apa saja? Pertama, poin A adalah penciptaan. Dan ini kita harus melihat ayatnya karena saya akan menjelaskan nanti ya. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya. Yohanes 1 ayat 3 dan ayat yang ke-10. Karena perlu perbandingan dengan Inggris, kita akan lihat dari Bible saja. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini mutlak ya. Segala sesuatu di luar Allah, boleh dikatakan ya. Itu Yesus yang menjadikan atau menciptakan. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau saudara membaca mulai dari ayat 1, jelas sekali ini bicara tentang Logos. Dan ayat 14-nya mengatakan Logos itu telah menjadi manusia. Jadi jelas Dia di sini adalah Yesus. Dan Yesus di sini digambarkan sebagai pencipta dari segala sesuatu. Cuma kalau saudara menggunakan ayat ini, dan saya pernah memang menggunakan ayat ini dalam debat menghadapi saksi Yehova maupun Unitarian, mereka akan menjawab dengan menggunakan bagian ini ya. Dalam bahasa Inggrisnya, all things were made by Him. By. Nah, saya lihat kalau by itu disorot, maka keluar kata Yudan yang digunakan ada Dia. Dan itu artinya through. Sekalipun saudara, kata Yunani Dia itu ya, kalau kita lihat di sini ya, di kanan ya, kanan atas ini, bisa through ya, bisa with, bisa in, bisa of time, throughout, during, bisa by. Jadi sebetulnya penerjemahan by ini tetap memungkinkan. Kalau saya perhatikan terjemahan bahasa Inggris, RSV menerjemahkan menggunakan through. NIV menggunakan through. Tapi NASB sama seperti King James by. Update through. NASB update. ESV through. ASV through. New King James through. YLT through. Jadi sebagian kecil by, sebagian besar through. Dan mereka mengatakan, loh, memang segala sesuatu diciptakan melalui. Kalau through kan melalui Yesus. Yang menciptakan itu Allah, tapi Allah menciptakan melalui Yesus. Aneh sekali ya, ada apa Allah menciptakan melalui Yesus? Mengapa dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada diceritakan Dia menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari itu melalui Yesus? Tapi itulah cara mereka berargumentasi, saudara ya. Mari kita lihat ayat selanjutnya adalah ayat yang ke-10. Saya kira kurang lebih sama. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Dijadikan olehnya.
Nah, King James by him. Nah, tapi RSV through him. Kata Yunani-nya sama, ya, dia. Jadi ada yang by, ada yang through dan sebagainya, dan argumentasi mereka sama. Mari kita sekarang melihat 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ya, jadi ini menunjukkan Dia pencipta segala sesuatu. Tapi lagi-lagi sudah di sini oleh terjemahan kita olehnya. Nah, dalam King James by whom are all things. Nah, saudara, ini juga dari kata Yunani dia, sehingga bisa diterjemahkan through seperti dalam RSV dan NIV dan banyak. Jadi bisa by, bisa through. Dan argumentasi mereka akan tetap sama. Mari kita melihat Kolose 1 ayat yang ke-16. Jadi saya berikan ayat-ayat ini, saya tunjukkan dan saya bacakan supaya saudara dalam berargumentasi nanti bisa memilih. Kalau sudah berargumentasi melawan saksi Yehova atau Unitarian, maka kita menggunakan ayat yang mereka tidak bisa lari, gitu ya. Jadi jangan gunakan ayat-ayat ini. Kalau bukan melawan Unitarian atau saksi Yehova, mungkin tidak masalah. Ya, terhadap sesama orang Kristen ayat-ayat tadi itu sah. Karena sebetulnya kalau bukan Allah tidak bisa mencipta, saudara. Tidak ada ceritanya Allah mencipta melalui Yesus. Yesus itu ciptaan tapi dia dipakai untuk mencipta. Kalau Yesus itu bukan Allah, dia tidak bisa mencipta. Ya, jadi sebetulnya ayat-ayat tadi sah. Tapi lebih baik kalau menghadapi mereka menggunakan ayat-ayat lain yang lebih kuat dalam urusan itu. Nanti saya tunjukkan. Sekarang kita baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini di dalam Dialah ini by him, ini and, ya, lain ya. Tapi yang di sini oleh Dia, ini by him, kata Yunani-nya sama, Dia. Jadi ayat ini pun mereka bisa menghindar dengan mengatakan melalui Yesus. Berarti Allah Bapa yang menciptakan. Tapi dia menciptakan tidak langsung, dia menciptakan melalui Yesus. Pada saudara, Yesaya 44 ayat 24 ya, yang dalam debat saya dengan mereka, dengan Unitarian ya. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, perhatikan Tuhannya ini huruf besar semua berarti Yahweh ya. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan atau Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah saudara, ini lucu dalam debatnya Benny dengan Pak Willy ya, saya kira ya. Lalu juga dalam debatnya Benny dengan yang Pak Willy saya tidak tahu, tapi dengan Albert yang jelas ya keluar. Saya tidak tahu lagi dengan siapa dia mengeluarkan hal yang sama ya. Waktu dia diserang, loh, kalau Allah Bapa mencipta segala sesuatu melalui Yesus, lalu bagaimana kamu harmoniskan dengan ayat ini? Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Biarpun ini pertanyaan, jelas jawabnya tidak ada. Ya, berarti dia sendirian, yang seorang diri. Nah,
Unitarian kalau mengatakan Bapa mencipta melalui Yesus, dia sudah nabrak ayat ini. Lalu lucunya Benny-nya menjawab, loh, bagi saya justru ayat ini menyerang Trinitarian, bukan menyerang Unitarian. Karena Trinitarian berkata Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta, bagaimana seorang diri. Ini yang menyerang Benny tadi itu kurang pintar dalam jawab. Mestinya dia jangan jawab serangan balik Benny. Hei, aku yang nyerang kamu dulu pakai ayat ini. Kamu jelaskan pandanganmu tentang ayat ini dulu. Nah kalau kamu mau nyerang balik nanti urusan nanti. Tapi sekarang seranganku jawab dulu. Ini mengatakan seorang diri. Siapa mendampingi aku? Jelas tidak ada. Kamu berkata Bapa mencipta melalui Yesus, berarti Yesus mendampingi Bapa. Bapa tidak seorang diri. Dan dalam teologi mereka, Bapa dan Yesus atau anak itu dua pribadi yang terpisah total. Jadi saudara, jangan mau pada waktu kita menyerang, dia tidak jawab, dia balik menyerang kita. Itu cara debat yang kurang ajar dan tidak fair. Dia masih jawab dulu. Kalau setelah jawab, lalu mau serang, balik, boleh. Tapi jawab dulu. Benny tidak menjawab. Dan herannya yang menyerang tidak menyadari kalau Benny-nya tidak jawab. Dan dengan cara licik menyerang balik. Ini tidak bisa dijawab melalui dalam teologi Unitarian, saudara. Seorang diri kok. Nah kalau Yesus cipta melalui, kalau Bapa mencipta melalui Yesus, ya dua orang diri. Nah sekarang bagaimana kalau ini diterapkan dalam Trinitarian? So, Trinitarian tidak masalah dengan ayat ini. Karena memang Bapa, Anak, Roh Kudus tiga-tiga mencipta. Tapi tetap seorang diri bisa tetap dikatakan satu yang mencipta karena hakikat mereka satu dan sama. Kalau dalam Unitarian hakikat mereka itu dua. Dalam Trinitarian hakikat Bapa dan Anak satu dan sama. Jadi tetap bisa dikatakan seorang diri. Dia tidak mau menerima itu urusan dia, tapi kita bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab sama sekali. Karena bagi dia dua pribadi, betul-betul dua pribadi yang terpisah total. Kita memang tiga pribadi. Tapi satu hakikat membuat kita tetap bisa mengatakan itu cuma satu. Di samping saudara, bukan Allah menjadi pencipta. Itu omong kosong. Nah kita sudah baca Kolose 1 ayat 16. Sekarang kita baca lagi Ibrani 1 ayat 2 dan ayat yang ke-10. Ibrani kita baca ayat 2 dulu. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lagi-lagi menggunakan kata oleh ya. Nah dalam King James diterjemahkan by. Tapi RSV through. Kata Yunani yang digunakan adalah kata Yunani dia. Jadi sama seperti tadi, kalau kita pakai ayat ini, mereka bisa berusaha menghindar. Ini melalui dia. Ini yang mencipta itu Bapa, tapi melalui Yesus. Mereka percaya Yesus itu ciptaan pertama dari Bapa. Lalu setelah menciptakan Yesus, lalu Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Omong kosong yang konyol, bagaimana ciptaan bisa dipakai untuk mencipta. Sudah merupakan sesuatu yang dogma gitu ya. Yang bisa mencipta itu cuma Allah. Kalau non Allah cuma bisa membuat, bukan mencipta. Nah tapi saudara tetap mereka ngeyel seperti itu biasa lah ya. Sekarang kita lihat ayat 10-nya. Nah ayat 10-nya ini lain saudara. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Perhatikan terjemahan dari King James. And thou Lord in the beginning has laid
the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Kata by itu tidak muncul. Kata Yunani dia itu tidak muncul. Jadi di sini menggunakan kata-kata sedemikian rupa yang menunjukkan Tuhan ini jelas adalah Yesus, jelas kelihatan mulai kalau sudah baca mulai ayat 8 dan sebagainya kelihatan ini Bapa berbicara kepada anak, ya. Dan di sini digunakan kata-kata engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Mereka tidak bisa lari menggunakan kata Yunani dia karena Yunani dianya tidak digunakan. Jadi kalau berdebat lawan saksi Yehova maupun Unitarian, jangan gunakan sederetan ayat ini. Langsung lari ke Ibrani 1 ayat 10-nya saja. Ya, dan saya kepingin tahu mereka jawab bagaimana. Dan kalau mereka menggunakan ayat-ayatnya pakai by, ya nanti dulu. Tapi ayat ini tidak ada by-nya. Kalau pakai dia ya, pakai true ya. Ayat ini tidak ada. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Langit buatan tanganmu. Saudara, menurut saya semua ayat-ayat ini sebetulnya sah. Yesus melakukan penciptaan. Dan karena itu ini adalah pekerjaan ilahi. Yang non Allah cuma bisa membuat dari sesuatu menjadi sesuatu. Tapi creatio ex nihilo, create out of nothing, mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah yang bisa. Jadi kalau Yesus bisa mencipta, dia adalah Allah. Karena saudara, pekerjaan ilahi yang kedua adalah pengampunan dosa. Mari kita lihat ayatnya dalam Matius 9 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Sekarang kita lihat di sini saja. Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi dia bisa melihat iman itu sebetulnya sudah menunjukkan dia Allah ya. Berkatalah ia pada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya kira ayat ini perlu dilihat dalam terjemahan King James ya. Son. Tidak ada my son. Ya. Dan sudah bisa lihat terjemahan-terjemahan yang lain sama. Tidak tahu dari mana Indonesia ini memberikan tambahan ku. Jadi Yesus cuma sebut son, tapi tidak sebut my son. Kalau my son lalu dia jadi bapak gitu ya. Yesus lalu jadi dasar dari orang-orang yang Sabellianis. Wah ini, orang ini anaknya Yesus. Sudah tidak ya, kata my-nya itu tidak ada. Dan dalam banyak ayat terjadi kesalahan seperti ini. Jadi hati-hati dengan terjemahan Indonesia. Saya lanjutkan sudah ya. Percayalah ya anak, dosamu sudah diampuni. Bisa saudara, dia menyatakan pengampunan dosa itu ya. Dia betul-betul memberikan pengampunan dosa, bukan cuma menyatakan. Kalau kita bisa menyatakan dosa orang diampuni kalau orangnya percaya Kristus. Berdasarkan firman dia diampuni karena kita menyatakan kepada dia, kamu sudah percaya, kamu sudah diampuni. Tapi Yesus di sini dia mengampuni dosa. Dan itu hak Allah, itu pekerjaan ilahi. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Saudara, mana yang lebih mudah saudara? Sebetulnya jawabannya ya, bagi manusia dua-dua tidak mungkin. Membangkitkan orang lumpuh tidak bisa, mengampuni dosa juga tidak bisa bagi manusia. Bagi Allah dua-dua memungkinkan. Cuma mengampuni dosa tidak kelihatan, tidak terbukti dosa orang itu diampuni atau tidak. Tapi mengatakan bangun berjalanlah, orang itu sembuh atau tidak nantinya kan bisa terlihat. Jadi yang pertama itu tidak bisa terlihat, tidak bisa terbukti-buktikan gitu ya.
Tapi kalau yang membangkitkan orang lumpuh itu harus terlihat buktinya. Benar? Saya lanjutkan ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Perhatikan ya, dia bukan cuma menyatakan, tapi dia berkuasa mengampuni dosa. Dan ini kata-kata Yesus sendiri. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara, jadi dari sini nih apa yang bisa kita lihat? Tadi kan ini ada pertanyaan, saudara, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Saya katakan dua-dua mustahil bagi manusia. Dua-dua memungkinkan bagi Allah. Cuma kalau yang pertama ini tidak kelihatan buktinya. Kalau yang kedua ini kelihatan buktinya. Nah, Yesus melakukan kedua-duanya. Dan dia mengatakan supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia tadi kan mengampuni. Tapi kan tidak terlihat orang itu diampuni atau tidak. Tidak terbukti kan. Supaya kamu tahu bahwa pengampunan dosa yang benar tadi. Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Jadi dia membangkitkan orang lumpuh, membuktikan dia Allah. Dan kalau dia Allah, pengampunan dosa yang dia berikan, itu pasti betul-betul terjadi. Jadi ini cara menjelaskan ayat ini. Ya, teks ini ya. Jadi dia betul-betul mengampuni dosa. Dan itu dia buktikan dengan membangkitkan orang lumpuh itu. Hanya Allah yang bisa melakukan dua-dua itu. Manusia dua-dua tidak bisa. Yesus bisa satu, berarti keduanya juga benar. Karena yang satu bisa, berarti dia Allah. Kalau dia Allah, berarti satunya juga benar. Jadi saudara, pengampunan dosa itu Yesus bisa lakukan dan ini hanya Allah ya. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Karena itu dalam ayat 3 tadi, para ahli Taurat berundal dalam hati. Dia menghujat Allah. Mereka tidak percaya Yesus Allah. Mereka anggap Yesus cuma manusia, cuma paling-paling nabi. Tapi kok bisa mengampuni dosa? Berarti dia mengklaim sebagai Allah, maka itu penghujatan. Bukan Allah mengklaim sebagai Allah. Tapi dalam faktanya Yesus memang adalah Allah dan dia mengklaim sebagai Allah. Jadi saudara, memang yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Problem dengan para ahli Taurat, mereka tidak percaya kalau Yesus itu Allah. Seandainya mereka percaya tidak masalah, Yesus Allah, dia mengampuni dosa, dia tidak menghujat. Sekarang saudara, poin C, penghancuran segala sesuatu. Di dalam Ibrani 1 ayat 10 ayat 12, mari kita baca. Ibrani 1, 10 sampai 12. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini tadi sudah saya katakan, ini tentang dikatakan kepada Yesus ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Engkau gulungkan mereka. Jadi saudara, Yesus yang menghancurkan ya. Semuanya akan hancur. Yesus yang menghancurkan. Jadi saudara, penghancuran segala sesuatu. Orang bilang buat itu sukar, menghancurkan gampang. Saudara buat HP nggak bakal bisa. Ya pabriknya yang bisa, saudara buat nggak bisa bakal bisa. Tapi kalau menghancurkan HP gampang kan. Kalau menghancurkan mobil juga bisa barangkali. Buat mobil nggak bisa. Banyak hal kita dengan gampang membuat tetapi dengan gampang menghancurkan tapi membuat tidak bisa. Tapi saudara, yang dibicarakan dalam poin C ini penghancuran segala sesuatu. Seluruh alam semesta. Manusia punya bom nuklir ya. Ratusan kalau tidak ribuan deh kalau dijumlah semuanya.
Dan bom nuklir itu dengan kekuatan yang luar biasa, yang terbesar sampai 50 atau 100 megaton, saya lupa. SAR bom punyanya Rusia ya, 50 kalau saya tidak salah. Padahal bom atomnya Hiroshima Nagasaki cuma sekitar 20 kiloton. Bayangkan ini 50 megaton, ribuan kali lipat. Tapi saudara, seluruh bom nuklir yang ada, ditambah seluruh bahan peledak yang ada, diledakkan bersama-sama, saya yakin mungkin menghancurkan semua manusia, membunuh semua makhluk hidup, mungkin. Tapi menghancurkan bumi ini belum tentu bisa. Menurut saya tidak bisa. Jangan lagi menghancurkan bulan, matahari, dan sebagainya. Ini Yesus menghancurkan segala sesuatu, saudara. Tidak ada yang bisa menghancurkan segala sesuatu kecuali Dia Allah. Jadi ini pekerjaan ilahi. Sekarang poin D, Dia bukan cuma bisa menghancurkan, tapi bisa memperbaharui segala sesuatu. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan apa terjemahannya ini? Ya, sama ya. Jadi di situ hanya mengubah tubuh kita ya, pembaruan tubuh kita. Tubuh kita ini nanti hancur. Ya Dia yang hancurkan sebetulnya. Tapi Dia akan memperbarui. Jadi kita akan dibangkitkan. Dan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Dia bisa memperbarui apa yang dihancurkan. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ya yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, Dia bisa hancurkan semua, Dia bisa perbarui semua, ada langit dan bumi yang baru, sebagainya. Memang itu pro kontra ya. Ada yang mengatakan cuma baguskan, bukan dimusnahkan. Tapi saya setelah mempelajari, kalau saya memilih kemungkinan yang kedua. Langit bumi dihancurkan betul-betul, diciptakan baru. Ya, jadi bisa menghancurkan, bisa menciptakan atau memperbarui, terserah mau pandangan yang mana. Ciptakan kembali atau perbarui yang rusak itu dan sebagainya. Ini pekerjaan ilahi karena alam semesta itu begitu besar. Sekarang saudara, poin E, penghakiman pada akhir zaman. Mari kita melihat Matius 25, 31, 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan kalau saya baca seterusnya, Dia melakukan penghakiman akhir zaman. Mari kita lihat lagi Yohanes 5, 22 dan 27. Yohanes 5, 22. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Tujuannya apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak. Dan menghormati anak itu harus dengan hormat yang sama dengan bapak ya. Unitarian dalam Saksi Yehova menghormati anak. Tapi apakah sama dengan menghormati bapak? Saya tidak percaya itu. Mereka menghormati bapak lebih dari anak. Tapi di sini saudara, bapak menyerahkan penghakiman kepada anak. Tujuannya supaya
Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang Islam boleh dikatakan menghormati Yesus, dia sebut Nabi. Tapi mereka tidak menghormati Yesus sama seperti menghormati Allah. Sama sekali tidak. Hanya kita, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang percaya, anak itu setara dengan Bapa. Memang anak sebagai manusia tidak setara, lebih rendah. Tapi anak sebagai Allah, dia setara dengan Bapa. Dan hormat, sembah, pemuliaan apapun yang kita berikan kepada anak harus sama seperti yang kita berikan kepada Bapa. Jadi saudara, Bapa tidak menghakimi, dia serahkan kepada anak. Sekarang kita lihat ayat 27-nya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ya, lalu kalau sudah baca, ini ada pembangkitan, lalu ada penghakiman, adil, dan sebagainya. Saudara, jadi penghakiman akhir zaman itu diserahkan kepada Yesus. Dan saya berpendapat, saudara, bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah sendiri. Mengapa saya berpendapat demikian? Perhatikan, saudara, ini beberapa argumen yang akan saya berikan ya. Pertama, jumlah manusia yang pernah hidup dalam dunia ini sejak dari Adam dan Hawa sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah begitu banyak. Sekarang ini dalam hidup kita saat ini tahun 2020 ya, lebih dari 7 miliar. Kalau dihitung mulai Adam dan Hawa sekarang, mestinya di atas 10 miliar ya. 15 mungkin. 20, saya tidak tahu berapa. Dan ini Yesus belum datang kedua kali. Kalau terus dia belum datang-datang, generasi yang akan datang, ini setiap detik lahir orang berapa, tidak tahu banyaknya. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan saja, omong kosong saja lah 30 miliar atau 50 miliar. Waduh, itu luar biasa banyak ya. Dan menghakimi 50 miliar manusia. Kalau Kristus bukanlah Allah sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menghakimi begitu banyak manusia itu, 50 miliar dengan adil? Kalau asal menghakimi ya saya bisa. Tapi dengan adil, itu tidak mungkin. Ini faktor pertama sudah ruwet. Faktor kedua menambah keruwetannya. Karena ada begitu banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang berdosa. Ingat ya, neraka itu bukanlah semacam masyarakat komunis di mana hukuman semua orang sama. Banyak orang ngawur saja dengan dasar Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut. Dosa besar, dosa kecil, banyak atau sedikit upahnya maut, jadi upahnya sama. Itu nonsens, ngawur saja saudara. Lalu bagaimana Yesus mengecam Kapernaum dan sebagainya dan mengatakan hukumannya Sodom, Gomora dan sebagainya itu lebih ringan daripada hukumanmu atau tanggunganmu. Jelas menunjukkan adanya tingkat hukuman yang berbeda. Nah, lalu siapa dihukum lebih ringan, siapa dihukum lebih berat? Itu faktornya banyaknya bukan main. Apa saja faktornya, saudara? Pertama, saudara, poin A. Banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Orang yang dosanya sedikit, ya relatif sedikit ya, tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang dosanya sangat banyak. Katakanlah satu orang dosanya 1 juta, satu orang lain 10 juta, satu orang lain 1 miliar, satu orang lain lagi 1 triliun. Masa bisa hukumannya disamakan? Itu sama sekali tidak masuk akal, saudara. Menjadi tidak adil, saudara. Ya, jadi banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Dan pikirkan ya, orangnya tadi 30 miliar atau 50 miliar. Dan hakim ini harus tahu, setiap orang itu dosanya berapa juta atau berapa miliar atau berapa T. 30 miliar manusia itu masing-masing dia harus tahu jumlah dosanya. Faktor tadi sudah ruwet, ditambah ini tambah ruwet double. Ya, pangkat 2. Masih ada lagi poin B.
tingkat dosanya. Tidak semua dosa sama tingkat. Ini lagi-lagi konyolnya ya, ada banyak orang percaya semua dosa itu tingkatnya sama. Tentu tidak. Misalnya saudara, dosa membunuh dan mencuri tentu tidak sama. Tingkatnya dosanya tidak sama. Membunuh itu lebih berat. Mencuri lebih ringan. Terlihat dari Keluaran 21 ayat 12 kalau dibandingkan dengan Keluaran 22 ayat 1. Mari kita lihat ya, Keluaran 21 ayat 12. Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Jadi kalau membunuh sengaja, nah, hukum mati. Itu civil law. Itu undang-undang dari Allah untuk bangsa Israel pada saat itu. Dan ini hukuman yang juga berlaku di banyak negara sampai sekarang. Bunuh, hukum mati. Tapi coba perhatikan bagaimana kalau mencuri. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Saudara, cuma didenda, tidak dihukum mati. Memang dendanya kalau nyuri lembu, curinya 1 ekor, gantinya 5 ekor dendanya. Kalau domba, curi 1 ekor, dendanya 4 ekor. Di sini kita melihat undang-undang yang Tuhan berikan kepada Israel ini ada kebijaksanaan tertentu ya. Makin besar yang dicuri, makin berat hukumannya. Andai kata ada curi ayam mungkin cuma ganti 3 barangkali ya. Curi domba ganti 4. Curi lembu ganti 5. Kalau curi gajah mungkin ganti 10, saya tidak tahu. Makin besar yang dicuri, makin berat hukumannya. Nah ini kalau di Indonesia kok lain ya. Maling sandal itu wah bisa masuk penjara 3 bulan. Maling ayam dan sebagainya. Tapi kalau maling triliunan korupsi malah bisa bebas. Tidak tahu disulap bagaimana, tapi itu banyak terjadi. Maling yang besar triliunan, wah santai, tenang, bebas. Maling ayam, maling kecil-kecil, wah sudah bisa ditangkap, digebukin orang dan sebagainya, masih dimasukkan penjara dan sebagainya. Tapi yang penekanan saya sudah mencuri tidak dihukum mati itu saja, ya, hanya dihukum denda. Tentu ini hukuman di dalam dunia saja. Kalau hukuman nerakanya tetap yang masuk neraka juga. Tapi tetap kalau hukuman di dunianya berbeda dengan membunuh, maka di neraka hukumannya juga akan berbeda. Ya saudara, jenis dosa itu mempunyai tingkatnya, maka hukumannya juga berbeda. Nah sekarang kesukarannya jadi pangkat 3. Orangnya 30 miliar, dosa masing-masing orang jutaan atau miliaran atau triliunan, saya tidak tahu bagaimana. Dan masing-masing orang dengan tingkat dosa yang berbeda-beda. Sampai di sini sudah bingung setengah mati saudara. Kalau bisa bayangkan, si A dosanya 1 juta. Dosa pertama nilainya 10 tingkatnya. Dosa kedua agak ringan nilainya 5. Dosa ketiga lebih berat nilainya 15. Dosa dia 5 juta jumlah itu. Lalu bandingkan dengan si B, bandingkan dengan si C, dan orangnya 30 miliar. Saya pikir gampang jadi hakim. Sampai di sini kesukaran pangkat 3 sudah. Saya pernah jadi juri saudara ya.
dalam satu camp. Dalam satu camp itu, campnya diikuti oleh kira-kira 100 orang lebih ya, atau 100 lah kira-kira. Dan lalu dibagi dalam, kalau tidak salah, 7 kelompok. Lalu 7 kelompok itu disuruh memerankan suatu sandiwara dari Alkitab. Dan saya dengan 1 orang lagi jadi juri. Dan diberikan kriteria, kreativitas dinilai, ya, kesesuaian dengan Alkitab dinilai. Ada beberapa kriteria, saya tidak ingat, saudara. Nah, lalu kelompok pertama mementaskan sandiwaranya. Saya lihat sesuai dengan Alkitabnya bagus, saya nilai 8 misalnya. Ya. Kreativitasnya bagus juga, saya nilai 8 juga. Dan itu banyak saya nilai-nilai. Lalu kelompok kedua, nah masih 2 kelompok, gampang bandingkan, saudara. Ini dibandingkan dengan tadi, yang tadi lebih sesuai dengan Alkitab. Tadi tak kasih 8, ini tak kasih 7. Kreativitas yang tadi juga lebih kreatif. Ini biasa-biasa saja. Tadi 8 ini 7. Tapi kriterianya akan ada banyak. Ya. Masih gampang tapi membandingkan 2. Muncul kelompok ketiga, mulai bingung saya. Mengingat beberapa kriteria, dan yang tadi bagaimana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Sudah mulai bingung pada waktu yang ketiga mementaskan. Waktu keempat mementaskan, saya gak ngurus dah. Pikir gendeng aku ngilingi seperti ini. Wis antem kromo nilai ngawur saja, peduli amat. Siapa yang bisa ingat? Baru 4, 5, 6, 7 kelompok. Gak karu-karuan semua. Kriterianya pun hanya sedikit. Saya bukan Allah. Jadi juri dalam urusan begitu saja. Ruwetnya tidak karuan. Bayangkan Yesus dengan 30 miliar manusia, kalau itu 30 miliar, lalu banyaknya dosa, itu bisa jutaan, bisa miliaran, bisa triliunan, tingkat dosanya, ruwetnya tidak karu-karuan. Masih ditambah lagi yang lain. Poin C, tingkat pengetahuannya. Tidak tambah bingung, saudara. 30 miliar orang itu tingkat pengetahuannya beda semua. Dan ini mempengaruhi. Makin banyak pengetahuan firman yang dimiliki seseorang, makin berat hukumannya kalau dia berbuat dosa. Mari kita lihat Lukas 12, 47, 48. Lukas 12, 47. Adapun hamba yang tahu ya, akan kehendak Tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Yang tahu terima banyak pukulan, saudara. Ya, ini yang tahu. Yang tidak tahu, dia dihukum juga, tapi terima sedikit pukulan. Lalu di sini dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini berlaku dalam hal talenta misalnya. Makin banyak talenta kita, makin banyak yang Tuhan tuntut dari kita. Kita makin pintar, Tuhan tuntut lebih banyak dari kita. Kita punya kemampuan banyak, Tuhan tuntut lebih banyak dari kita untuk gunakan untuk kemuliaan Dia. Tapi juga dalam urusan pengetahuan. Makin banyak orang tahu, makin banyak ia dituntut untuk taat pada apa yang dia tahu. Makin banyak orang ngerti Injil, makin detail yang ngerti Injil, makin besar tuntutan dari Tuhan bagi dia untuk percaya. Dan makin besar hukumannya kalau dia ternyata tidak percaya, dibandingkan dengan orang yang sedikit tahu tentang Injil, apalagi yang tidak tahu sama sekali. Jadi pengetahuan itu besar, banyak atau sedikit, itu mempengaruhi beratnya dosa yang dia lakukan. Tapi jangan lalu berusaha tidak ngerti firman-Nya. Wah, daripada dinilai berat,
dosaku, aku tidak belajar firman saja. Tidak belajar firman itu sudah dosa, dan ini sudah tahu. Ya saudara, belajar dan berusaha taat. Makin banyak firman yang kita tahu, makin berat hukumannya kalau kita berbuat dosa. Jadi kalau saudara ngerti banyak firman, lalu melihat ada orang katakanlah berdusta gitu ya, sering berdusta. Orang itu dusta terus gak apa-apa, aku juga dusta. Orang itu dusta bukan gak apa-apa saudara, dia dosa saudara. Tapi kalau dia tahu sedikit firman dan saya tahu banyak firman, dia dosanya sedikit, saya dosanya banyak. Jangan ambil seperti itu caranya. Jadi ingat, makin banyak pengetahuan, makin banyak kita dituntut untuk taat. Ini poin ketiga, sudah sekarang pangkat 4 tingkat kesukarannya saudara ya. Masih ada lagi poin D, kesengajaannya. Dosa sengaja dan tidak sengaja tentu berbeda hukumannya. Mari kita lihat Keluaran 21 ayat 12 sampai 14. Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, sengajanya, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nanti masuk Kanaan ada penjara besar, kota gitu ya, kota-kota perlindungan. Nah ayat 14, tetapi apabila seseorang berlaku angkar terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, ini pasti sengaja ya, maka engkau harus mengambil orang dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi saudara, tidak peduli apapun yang mau lari kemanapun, kalau dia membunuh sengaja, hukum mati. Kalau tidak sengaja, tidak hukum mati. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa sengaja dan tidak sengaja itu hukumannya berbeda. Nah yang bisa menentukan, bisa tahu sengaja dan tidak sengaja, kan hakimnya harus maha tahu saudara. Tahu dari mana sengaja tidak sengaja? Sukar. Maka ini membuat kesukarannya jadi pangkat 5. Dalam poin E, pengaruh dosa yang ditimbulkan. Kalau seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja berbuat dosa, pendeta itu ya, maka pengaruh negatif yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kalau orang Kristen biasa berbuat dosa. Dan karena itu hukumannya juga lebih berat. Hal ini bisa terlihat dari kata-kata Yesus yang menunjukkan bahwa para ahli Taurat, mereka punya kedudukan tinggi ya, pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini juga karena pengetahuan mereka, tapi juga karena kedudukan mereka. Mari kita lihat Markus 12 ayat 40b. Markus 12. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya. Lalu kita lihat lagi Lukas 20 ayat 47b. Lukas 20 ayat 47b. Sama, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi saudara, juga karena pengetahuan, tapi menurut saya juga karena kedudukan mereka. Jadi kedudukan seseorang itu punya pengaruh lebih hebat. Pada waktu dia berbuat baik, pengaruhnya juga bisa lebih besar. Tapi pada waktu dia berbuat dosa, pengaruh negatifnya juga akan lebih besar. Dan ini membuat kita itu yang punya kedudukan tinggi memikir. Memang kita mau suci murni tidak mungkin, tetapi harus mikir bahwa kedudukan kita membuat banyak orang tersandung kalau kita berbuat dosa. Nah sekarang saudara, dengan poin ini jadi pangkat 6 ya. Bagaimana Yesusnya sebagai hakim bisa tahu pengaruh negatif dari dosa yang dilakukan orang. Dan orangnya 30 miliar, masing-masing dosanya jutaan atau miliaran.
Masing-masing dosa itu pengaruhnya mesti diperhitungkan satu persatu. Cobaan kalau bisa, saudara. Manusia, jangankan manusia, malaikat tak bakal bisa. Sekarang poin F. Apa yang menyebabkan seseorang berbuat dosa? Laki-laki ini bagaimana bisa tahu, saudara? Perhatikan ya, seseorang yang mencuri tanpa ada pencobaan yang terlalu berarti, tentu lebih berat dosanya daripada orang yang mencuri karena membutuhkan uang untuk mengobati anaknya yang hampir mati. Baru-baru ini melihat satu film di, ya nggak tahu lah, pokoknya YouTube itulah ya. Seseorang mencuri roti dan dimasukkan pengadilan, ditangkap masuk pengadilan. Dan ditanya, apakah kamu memang mencuri? Ya. Mengapa kamu mencuri? Apa kamu lapar? Aku memang lapar. Tapi aku mencuri bukan untuk aku makan. Aku punya 2 orang cucu yang sudah tidak makan beberapa hari. Dan mereka sangat kelaparan. Dan aku tidak bisa melihat mereka tidak makan. Maka aku mencuri. Bukan untuk dia sendiri. Untuk cucunya. Kalau saya tidak salah, hakim itu bebaskan, bukan hanya bebaskan dari hukumannya. Dia sebetulnya bilang, tetap masih dihukum. Tapi kamu mau didenda $10 atau masuk penjara 10 hari atau berapa, lupa ya. Dia bilang, aku tidak bisa bayar $10, aku tidak punya duit. Kalau aku punya duit $10, aku tidak usah nyuri. Aku kalau masuk penjara aku tidak keberatan, tapi siapa yang perhatikan cucu? Biasanya orang tuanya sudah ada. Hakim itu lalu keluarkan $10. Dia tidak salah, dia menggantikan. Dia yang bayar dendanya. Dan lalu dia berkata kepada semua yang hadir di ruang pengadilan, semua yang hadir ini ikut bersalah. Karena bisa ada orang menderita tapi tidak ada yang mempedulikan sampai kelaparan seperti ini, sampai terpaksa mencuri. Semua yang hadir aku denda 50 sen. Ini terjadi pada zaman kuno ya. Jadi $10, 50 sen itu ada harganya. Dan semua tidak ada yang keberatan. Semua memberikan ya denda itu. Dikumpulkan kalau tidak salah terkumpul hampir $50 dan diberikan kepada perempuan yang mencuri itu. Saya lupa perempuan apa laki, saya lupa. Ya, tapi pokoknya itu kasusnya, saudara. Dia mencuri karena desakan yang luar biasa. Memang tetap dosa. Tetap dosa. Tapi ini beda dengan orang yang tidak butuh apa-apa tapi mencuri. Tidak ada pencobaan yang terlalu berarti. Dia bukan kelaparan. Hanya lihat HP-nya orang itu kok bagus ya. Lebih bagus dari HP-ku. Tak curi. Ini bukan pencobaan, saudara. Bukan pencobaan yang terlalu berarti. Keserakan saja menyebabkan. Nah ini beda. Nah, hal ini bisa terlihat dari ayat-ayat yang mengecam. Secara khusus mengecam. Orang yang melakukan dosa tanpa sebab atau tanpa alasan. Seperti dalam ayat ini nanti kita baca. Juga dari ayat-ayat Alkitab yang mengecam orang yang mencintai atau mencari dosa. Seperti Mazmur 4 ayat 3. Coba kita baca Mazmur 4 ayat 3-nya dulu ya. Mazmur 4 ayat 3. Ini ya. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara, kalau orang mencintai dosa atau mencari dosa,
Dia tidak butuh pencobaan yang terlalu berarti. Tidak ada pencobaan apapun dia berdosa, saudara. Karena dia memang mencintai. Nah sekarang mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Mungkin tidak perlu kita lihat semua. Mazmur 25 ayat 3b. Mazmur 25 ayat 3b. Ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Coba kita lihat lagi satu ayat. Mazmur 35 ayat 19. Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Ya saudara, orang yang berbuat dosa tanpa sebab, tanpa alasan itu dikecam. Ada alasan tentu juga dikecam. Tapi secara khusus dikecam yang berbuat dosa tanpa sebab atau tanpa alasan. Jadi saudara, godaannya nyaris tidak ada. Atau betul-betul tidak ada. Dia tetap berbuat dosa. Ini lebih berat dosanya. Tapi jangan ini menjadi excuse ya. Menjadi alasan berbuat dosa pada waktu saudara pencobaannya memang berat. Oh kalau pencobaan berat boleh. Pencobaan berat saudara berbuat dosa. Tetap dosa. Sekalipun lebih ringan. Jadi saudara, ini dengan adanya poin F ini sekarang kesukarannya dalam menghakimi orang berdosa ini naik jadi pangkat 7. Dan ingat sebagai hakim, dia bukan cuma menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak percaya, tapi dia juga harus memberikan pahala. Ini poin yang ketiga. Hakim itu juga memberikan pahala kepada orang-orang benar. Nah sekarang faktor yang harus dipertimbangkan boleh dikatakan sama banyaknya saudara. Pertama orang benarnya. Ya itu jumlahnya lebih sedikit memang. Ya. Tapi lalu poin-poinnya, faktor-faktornya banyaknya perbuatan baik yang dilakukan. Ini juga jelas lebih sedikit. Dibandingkan perbuatan dosa tadi lebih sedikit ya. Lalu jenis poin B, jenis perbuatan baik yang dilakukan. Kalau berbuat baik itu banyak hal yang kita bisa lakukan ya dalam berbuat baik ya. Nolong orang. Bagi orang yang kaya, nolong orang. Itu gampang. Ya baik tetap. Tapi saya kira tidak dinilai terlalu hebat ya. Dibandingkan kalau kita memberitakan Injil, kok saya yakin penginjilan itu jenis perbuatan baik yang lebih bagus. Lalu poin C, besarnya pengorbanan pada waktu melakukan perbuatan baik. Yesus berkata bahwa janda yang memberi 2 peser itu memberi lebih banyak dari semua orang kaya yang memberi persembahan besar karena janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Mari kita lihat ya, persembahan janda miskin, Lukas pasal 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, ini sama-sama memberi kepada bait Allah ya. Kalau zaman sekarang memberi kepada gereja. Ini sebetulnya membuat saudara yang miskin tidak usah minder memberi sedikit. Katakanlah kalau saudara punya penghasilan cuma 3 juta per bulan. Saudara pasti bukan termasuk orang kelas tinggi ataupun menengah. Saudara termasuk kelas bawah. 3 juta sak bulan itu cuma 100.000 per hari. Itu sama sekali tidak banyak. Nah, kalau saudara memberikan
persembahan kepada gereja, saya memberikan 10.000. Persembahan biasa, bukan persembahan persepuluhannya. Dibandingkan orang yang konglomerat, dia katakanlah beri 1 juta. 1 juta itu cuma 100 kali lipat persembahan saudara yang 10.000. Penghasilan dia, kalau saudara 3 juta, dia bukan miliar, saudara. Bukan 3 miliar, kalau 3 miliar sudah 1.000 kali. Konglomerat penghasilannya jauh di atas itu. Jika pada waktu dia memberikan 1 juta, sama sekali tidak ada pengorbanan sebetulnya bagi dia. Penghasilan dia mungkin T, dan dia berikan 1 juta, tidak ada artinya. Saudara yang kaya memberi banyak, bandingkan dengan penghasilan saudara, bandingkan dengan apa yang saudara miliki. Mungkin yang miskin itu memberi betul-betul lebih banyak dari saudara. Seperti janda ini. Janda ini berikan cuma 2%, tidak ada artinya. Tapi itu semua yang dia punya. Jadi andai kata konglomerat itu beri, dia berikan seadanya sudah. Jual rumah, mobil mewah, helikopter, apa jual semua, berikan semua. Baru bisa sama dengan janda miskin yang beri 2%. Karena janda miskin punya cuma itu. Jadi ini di satu sisi yang miskin tidak usah minder dalam memberi. Mungkin manusia anggap rendah, tapi Tuhan tidak. Yang penting kan pandangan Tuhan. Yang kaya jangan bangga kalau sudah memberi juta. Apalagi ratus juta atau M. Loh, kalau yang saudara miliki itu T, M-nya itu tidak ada artinya, Mas Ian. Nah saudara, bagaimana Yesus sebagai hakim menilai pengorbanannya? Karena ini bukan hanya urusan duit, saudara. Urusan tenaga. Bagi orang yang muda, kalau dia bantu apa-apa dengan tenaganya, pengorbanannya sedikit karena dia masih kuat. Tapi bagi saya sudah tua, pengorbanan tenaganya itu lebih besar pengorbanan saya. Demikian juga penggunaan pikiran. Yang muda, pikirannya lebih kuat. Maka yang tua pengorbanan pikiran dan sebagainya itu lebih hebat. Bagaimana hakimnya menilai? Bagaimana bisa tahu dari miliaran orang atau ya yang masuk surga mungkin tetap miliar tetap ya. Atau ratus juta paling sedikit. Ini poin C. Poin D, motivasinya dalam melakukan perbuatan baik itu dan sebagainya. Saudara pergi ke gereja, bagus. Tapi saya pergi ke gereja motivasinya cari cewek. Itu seperti saya waktu masih kafir. Itu jadi dosa. Bagaimana tahu motivasinya? Saudara, jadi baik dalam memberikan hukuman. Maupun pada waktu memberikan pahala. Untuk bisa melakukan semua ini dengan benar. Maka hakim itu haruslah seseorang yang maha tahu, maha bijaksana, dan maha adil. Dan karena itu, tidak bisa tidak dia harus adalah Allah sendiri. Kalau tidak, berantakan semua pengadilan akhir zaman, salah semua. Bisa-bisanya mesti masuk surga, bisa masuk neraka dan sebaliknya. Yang hukumannya ringan jadi hukumannya berat, yang pahalanya kecil jadi besar dan sebagainya. Semua serba terbalik, tidak karu-karuan. Charles Hodge mengatakan, karena Kristus akan menjadi hakim. Karena semua orang akan menghadap di hadapannya. Karena rahasia dari hati adalah dasar penghakiman. Jelaslah bahwa penulis-penulis sakral atau kudus, penulis Alkitab maksudnya, percaya bahwa Kristus adalah pribadi ilahi.
Karena hanya kemahatauan yang bisa memenuhi syarat bagi siapapun untuk jabatan atau tugas yang di sini dianggap sebagai milik Tuhan kita. Hakim itu ya. Jabatannya hakim, tugasnya menghakimi seluruh dunia pada akhir zaman. Harus tahu. Pada waktu Kristus dikatakan jadi hakim, tidak bisa tidak. Dia harus adalah Allah. Karena itu saudara, saya pikir adalah sesuatu yang aneh ya. Kalau ada orang-orang yang percaya bahwa Kristus akan jadi hakim pada akhir zaman. Setahu saya orang Islam percaya Yesus akan jadi hakim akhir zaman. Tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Berarti hakim akhir zamannya bukan Allah. Apa tidak berantakan penghakimannya? Saya tidak tahu bagaimana saksi Yehova menyoroti penghakiman akhir zaman. Apakah mereka percaya Yesus menghakimi atau Allah menghakimi melalui Yesus? Saya tidak tahu. Tapi saudara, tadi dikatakan bapaknya tidak menghakimi, dia serahkan kepada anak kok. Jadi mestinya Yesus. Bagaimana Yesus menghakimi kalau dia cuma malaikat seperti yang dipercaya oleh saksi Yehova maupun Unitarian? Jadi kalau mau percaya Yesus adalah hakim akhir zaman, dia harus tahu. Maha bijaksana, maha adil. Karena itu dia harus adalah Allah sendiri. Jadi saya sudah membahas dalam bagian ini beberapa pekerjaan ilahi. Penciptaan, mengampuni dosa, dan yang terakhir melakukan penghakiman. Semua ini membuktikan Yesus adalah Allah. Yang belum percaya cepatlah percaya bahwa Yesus memang adalah Allah dalam arti setinggi-tingginya. Setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan karena itu, saudara harus menyembah dia, percaya pada dia, percaya pada firman-Nya, mencari dia, memuliakan dia, melayani dia, memberitakan dia, dan sebagainya. Biarlah hidup saudara disesuaikan dengan iman saudara bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati saudara sekalian.